Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Yang udah subscribe pasti tahu dong kalau gue Lucky. Anyway, ada apa sih di bulan Juni ini? Ya, highlights di bulan Juni ini adalah Mercury retrograde. Ya, Merkurius retrograde di Cancer, ya kan? Plus Chiron, si penyembuh trauma itu, yang setelah sekian lama ada di Aries, akhirnya dia pindah, ya, meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Oke, ntar kita lihat semuanya dampaknya apa buat kalian per zodiak ya, untuk 12 zodiak. Sama yang paling oke lagi adalah Jupiter yang meninggalkan Cancer dan masuk ke Leo. Itu wow banget ya kan. Kalau selama kurang lebih setahun ini ada yang udah pada capek ya, yang namanya merhatiin orang gitu ya, jagain perasaan orang, coba ngertiin orang lain lah gitu. Nah sekarang kayaknya dengan masuknya Jupiter ke Leo ini kita jadi sangat lebih ekspresif gitu. Tapi di bidang apa nih, di ranah apa nih? Nah setiap orang beda nih. Oke, dicek aja untuk 12 zodiak, oke? Hai Aries, kita langsung aja ya. Tema untuk Aries di bulan Juni 2026. Satu kartu aja untuk tema Aries di bulan Juni 2026. Seperti biasa, general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa yang sesuai. Kalian dapat North Nodes, kalian dapat keluar 2 nih. Pluto. Sama fokus. Jadi kalian di bulan Juni ini temanya adalah fokus dalam istilahnya ada pergeseran atau peralihan ya. Peralihan karena kalian ingin menciptakan perubahan. Ya, transformasi ini tujuan pergeseran itu, yang ada pergeseran itu tujuan akhirnya gitu loh, arahnya, visi kalian mau membangun apa, mau jadi apa, mau merealisasikan apa, legacy kalian apa, ya itulah semuanya ya gitu kan. North Nodes ya kan di Pisces. Untuk Aries ada di rumah ke-12. Nah, bicara tentang energinya North Nodes yang masih ada di Pisces sampai bulan Agustus. Dan untuk energinya Pisces buat Aries itu ada di rumah ke-12, segala sesuatu yang sifatnya alam bawah sadar. Bisa itu karma, bisa itu kegelapan. Kegelapan di sini maksudnya adalah ketidaktahuan, ya, di luar kemampuan kita bernalar. Ya. Bisa jadi spiritual, bisa jadi intuisi, ya. Jadi ini masalahnya juga tentang bagaimana kalian fokus pada jadi kalian diminta untuk fokus nih, ya, kalian diminta untuk fokus untuk menciptakan perubahan, ya, perubahan atau realitas yang berbeda. Itu butuh transformasi total kan. Nah, transformasi total ini berangkatnya dari alam bawah sadar kita, yaitu kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan lama atau keyakinan-keyakinan kita yang sudah jadi bagian dari kita dan mendarah daging. Itu yang perlu dibongkar dan dimasukin dengan program baru, keyakinan baru tentang apa tujuan kalian, kenapa kalian begini, nilai yang kalian ingin bentuk, capai yang masih sesuai nggak, kan udah nggak mungkin sama sih, ya. Karena kita selalu semakin kita gede semakin kita berubah juga gitu loh. Nggak mungkin kita punya tujuan dan visi itu sama seperti waktu kita umur 5 tahun kan, enggak kan ya.
Bahkan nilai yang kita pegang, prinsip yang kita pegang itu juga berubah gitu. Jadi ada kok yang nggak berubah. Nah itu tuh, itu yang perlu disadarin. Kalau emang mau berubah ya itu yang nggak berubah itu yang perlu digarisbawain. Anyway, kita lanjut langsung ke oke, kita lihat apa yang terjadi pada Aries di bulan Juni 2026. Apa yang terjadi pada Aries di bulan Juni 2026? Tiga keriting. Tiga keriting, tiga waru. Challenge-nya 4 hati. Fondasi kalian Jack hati. Yang udah lewat atau sudah terjadi 9 waru. Fokus kalian as keriting. Yang akan datang 3 keriting. Alam bawah sadar kalian 7 waru. Aries. Ini energi 7 waru. Energi Aquarius. Energi Aquarius buat Aries itu di lingkungan sekitar kalian, pertemanan kalian, ya, komunitas kalian, lingkungan terdekat kalian, teman-teman kalian. Ini alam bawah sadar kalian sedang mencermati dan mengobservasi, entah itu teman kalian, ya itu tadi semua yang tadi gue sebutin. Lagi mengobservasi dan mencermati bagaimanakah orang ini sejauh ini, bagaimana perkembangannya, bagaimana komunitas ini. Partisipasinya apa, kontribusinya apa, ya kan? Karena itu energi Aquarius. Mungkin kalian lagi dealing juga dengan Aquarius, ya. Ini juga ada si Pluto, nih, Pluto di Aquarius yang lagi retrograde dari bulan kemarin, ya. Dan dia akan retrograde sama 5 bulan. Gue cuman mengingatkan ada baiknya memang si Pluto ini, energi Pluto yang retrograde ini digunakan, dimanfaatkan untuk introspeksi tentang itu. Yang idealnya buat kalian tuh apa? Ya. Visi kalian jangka panjang kalian tuh apa? Arahnya kalian akan mau menjadi apa? Mau kemana? Ya kan? Apa yang kalian bangun? Gitu. Jadi ini perubahan itu sendiri gitu. Bicara tentang Pluto itu tentang transformasi dan perubahan. Ya. Jadi selama 5 bulan Pluto retrograde ini ada baiknya kalian menyadari ini, ya, energinya North Node di Pisces itu alam bawah sadar gitu kan. Ini alam bawah sadar kalian juga kan. Fokus kalian ke depannya apa? Jadi apa yang kalian lagi nimbang-nimbang juga gitu loh. Jadi kalian lagi mengkalkulasikan segala hal gitu, mengkalkulasikan, mempertimbangkan, menilai, gitu, tentang perubahan apa yang kira-kira kalian ingin ciptakan atau lakukan. Karena North Nodes-nya situ sampai Agustus di Pisces, ya kan. Nanti setelah Agustus akhir, ya, North Nodes-nya akan pindah, geser, meninggalkan Pisces, masuk ke Aquarius, dia mundur, masuk ke Aquarius. Nah, ya kan.
Jadi apa ya, legacy kalian apa? Apa yang kalian ingin menjadi bagian gitu? Peran apa yang kalian ingin berikan pada lingkungan sekitar kalian, komunitas kalian, network kalian, ya. Kontribusi apa? Okay. Anyway, saat ini kalian dapat 3 waru. 3 waru ini sama kalau ditarot 3 pedang ya. Ini juga pencerahan ya. Ini artinya 3 pedang, 3 trio swords. Sakit hati gitu. Ada kalian kecewa, sakit hati ya. Tapi sisi baiknya adalah kita dibangunkan, dibikin melek gitu loh ya. Ada pencerahan. Ini energi Libra. Untuk Aries ya. Ini tentang partner kalian, entah itu profesional, entah itu personal. Jadi kalian kecewa dengan pasangan atau partner kalian. Ya. Tapi ya perlu kita sadari juga ya, kadang yang membuat kita sakit hati atau kecewa itu adalah diri kita sendiri. Yaitu dengan persepsi kita sendiri dan ekspektasi kita sendiri. Sehingga kita menuntut atau demanding. Padahal ya nggak akan ada sih yang jahat sama kita kalau kita tidak membiarkan itu terjadi gitu. Jadi challenge kalian adalah 4 hati. Kalian merasa enough gitu, cukup, jenuh, bosan, secara emosional ya. Kalian udah capek. Mau itu dalam kebahagiaan, monoton ya. Tawaran-tawaran yang datang bahkan nggak ada yang nge-challenge kalian. Ini kayaknya gini lagi, itu lagi. Nggak ada yang lain apa? Kalian butuh challenge yang lebih besar. Tawaran yang lebih besar, peluang yang lebih besar. Nah ini energi Cancer. Masalah keluarga ya, atau properti. Kalian bosan. Kalian cukup bosan dengan apapun itu yang sedang terjadi. Udah baal lah bahasanya. Secara emosional kalian udah walaupun itu mungkin buat orang lain sesuatu yang wow, buat kalian udah gitu. Biasa aja. Udah gak ada rasanya gitu. Termasuk dengan energinya 3 waru ini ya. Ini sebenarnya kekecewaan ini sebenarnya karena sisi emosional kalian sendiri sih. Yang memang sebenarnya udah jenuh gitu loh. Tapi pikiran kalian yang selalu mencoba untuk bertahan. Anyway, fondasi kalian Jack hati. Jack hati
itu energinya Cancer. Kalian selalu mencoba untuk mengerti orang lain, ya. Mencoba menjaga perasaan. Nah, lagi-lagi bicara tentang Cancer, sebenarnya kan kita bicara tentang Jupiter, energi Jupiter yang di Cancer, yang akhir bulan ini dia akan meninggalkan Cancer. Jadi selama setahun ini dia udah di Cancer, ya. Bikin kalian di rumah itu begah gitu loh. Itu tadi di rumah atau tentang properti, apapun itulah, tentang tradisi lah segala macam, mau tradisi, leluhur, pernikahan, apalah, ya. Stabilitas emosional kalian lagi diguncang, bahasanya gitu, ya. Nah, begitu nanti dia masuk ke Leo, kalian akan sangat-sangat ekspresif, ya. Nggak pakai lagi tuh jaga-jaga perasaan. Kalian mungkin akan jadi yang lebih tega, karena kalian secara emosional mudah terbakar. Aries api, Leo api, ya. Dan energi Jupiter itu hiperbol, membesar-besarkan. Jadi hati-hati mudah baper, ya. Dan Jupiter di Leo bakalan setahun juga. Ini masalah anak lah gitu ya. Karena dia masuk ke rumah kelima untuk Aries. Adalah yang punya anak itu masalah tentang anak. Yang belum punya anak itu masalah dirinya sebagai anak. Tentang kreativitasnya, tentang proyeknya, tentang hobinya, ya. Tentang bisnisnya. Ini bisa juga dibilang kalian selalu mencoba menjaga perasaan orang lain di rumah. Yang sudah lewat, yang sudah terjadi, kalian dapat 9 waru. Ini energi Gemini. Dan ini kalian nggak bisa tidur, nggak tenang, khawatir, cemas. Nah, dengan energi Gemini, ini pikiran kalian ruwet. Pikiran kalian lagi kenceng-kencengnya nih, gitu. Bawaannya pengen meledak, karena ada Uranus di Gemini. Bawaannya pengen berontak. Ya. Jadi kalian cemas. Sampai susah tidur. Fokus kalian ascriting. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Entah itu bisnis baru. Kalian ingin punya peluang baru. Ya, semangat baru. Jadi apalagi dengan energinya Saturnus sama Neptunus yang di mana namanya, yang di Aries ya, yang di Aries itu kan tentang citra diri kalian sendiri ya, konsep diri kalian sendiri, bagaimana kalian ingin dikenal, bagaimana kalian ingin dinilai atau dilihat oleh orang lain, ya. Itu berangkat dari alam bawah sadar kalian, nih, yang tadi ya, tema kalian. Visi, tujuan, apa yang kalian ingin bangun. Mungkin ada perubahan di situ. Karena energinya Aries di mana ada Saturnus sama Neptunus itu juga tentang visi itu sendiri. Tentang mimpi kalian. Tentang idealnya. Ya. Saturnus itu tentang bagaimana kita membumi. Cukup realistis nggak kita dengan angan-angan kita, mimpi kita, idealnya menurut kita harus menjadi apa, ya kan, konsep tentang diri kita sendiri cukup realistis nggak?
Karena yang biasanya ideal itu nggak ada, nggak eksis. Spiritual warrior, energi Saturnus sama Neptunus digabung di Aries itu spiritual warrior. Spiritual warrior itu adalah kesatria. Kita diminta, istilahnya secara energi kita diminta untuk berjuang, fight ya, untuk sejatinya diri kita, bukan tentang bagaimana orang lain menuntut kita untuk menjadi, bagaimana mereka meminta kita untuk menjadi, tapi tentang menjadi diri kita sendiri, menjadi diri kalian sendiri. Spiritual di sini, kalau warrior itu satria, kalau spiritual di sini adalah sejatinya diri kita sendiri. Di Aries lagi kan, Aries itu tentang identitas. Bicara gue tentang lagi baca tentang Aries, Aries di rumah pertama artinya adalah secara reality, secara fisik apa yang terjadi pada kalian dan bagaimana secara fisik kalian akan dilihat gitu. Makanya gue bilangnya citra diri. Oke. Nah, kalau ini nggak disadari alam bawah sadar kalian, di rumah ke-12 nanti balik lagi ke 1, realitas kalian, kenyataan yang terjadi pada kalian itu akan terus mengulang. Oke. Nah, yang akan datang kalian dapat 3 keriting. Ada yang perlu dirayakan. Karena kalian sedang membangun sesuatu nih. Membangun sesuatu yang kelihatannya solid. Ya, fondasi yang solid. Ini energi Aries ini sendiri. Tadi, kalian membangun jati diri kalian. Ya, kalian untuk beberapa dari kalian ini juga tentang apa namanya, menanti waktu, momen, saat yang tepat untuk istilahnya kalau bisnis launching gitu. Langsung aja kita ke dadu astrologi. Saran dan petunjuk untuk Aries lakukan di bulan Juni 2026. Saran dan petunjuk untuk Aries lakukan di bulan Juni 2026. Oke. Kalian dapat Saturnus yang ada di Aries bersama Neptunus ya kan. Dan kalian dapat rumah ke-8 dan kalian dapat Taurus. Artinya nih saran dan petunjuk untuk Aries adalah menjadi yang realistis. Realistis, membumi dan bertanggung jawab, disiplin ya. Dan bicara tentang Saturnus itu bicara tentang batasan. Segala sesuatunya itu ada batasnya. Di bumi ini ya, segala sesuatu itu ada batasnya. Secara fisik yang nggak ada batasnya cuman air, ya, udara, angin. Emosional. Nggak kelihatan soalnya gitu. Yang terlihat, yang masih nyata, masih 3D ya, itu ada batasnya. Termasuk badan kita sendiri. Itu ada batasnya. Jadi realistis itu maksudnya adalah itu. Ya. Kalau kita tuh, kalaupun kita mau berkorban kayak gimana pun juga, badan kita pasti ada batasnya, gitu. Ya. Cukup realistis nggak kita, ya, dalam memperjuangkan sesuatu itu. Di sini juga tentang bagaimana di rumah kalian dapat rumah ke-8 nih, ya. Artinya bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Ada batasan-batasan yang tidak tertulis, ya kan? Berbagi energi, berbagi waktu, berbagi ideologi, pikiran, finansial. Dan dengan energi Taurus,
Cukupkah kalian menghargai, mencintai diri kalian sendiri? Bagaimana kalian menilai dan menghargai diri kalian sendiri? Yang terbatas ini. Ya. Kita ini kan semuanya makhluk spiritual loh. Makhluk spiritual being ya. Gua nggak ngerti lah bahasa Indonesianya. Di mana being itu adalah manusia. Manusia itu terbatas. Spiritual tuh nggak, namanya juga spirit ya. Nggak ada batasan, nggak ada bentuk. Tapi beingnya, manusianya itu terbatas. Badan kita itu terbatas. Dan bagaimana kita menghargai badan kita sendiri. Rumahnya si spiritnya kita itu. Cukup realistis nggak kalian dalam berbagi? Udah gitu aja saran dan petunjuk untuk Aries, dan semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.